Rating saya ini 4.96 nih. Nah, ini driver baru harus tahu tentang total rating dan bintang. Kalau nggak tahu, ini orderannya bisa anyep. Nah, mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ID Tutorial, selamat datang kembali di channel ini ya. Jadi kita membahas yang namanya rating. Apakah rating berpengaruh ke orderan kita? Seberapa pengaruhnya rating ini ke akun kita? Nah, di sini di garis bawahi ini pengetahuan untuk driver pemula yang harus wajib tahu ya. Ada yang bilang rating itu nggak ngaruh. Ada yang bilang rating itu ngaruh. Nah, di sini saya akan jelaskan di video ini. Sobat bisa simak video ini sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe ya jika video ini bermanfaat. Dan like videonya dan bagikan ya. Ini komplit sekali ini saya jelaskan di sini dengan singkat. Jadi bintang itu, rating itu adalah sebuah indikator salah satunya dari penilaian kita ya. Itu ada penilaian bintang, rating, penyelesaian order ya, riwayat order ya, histori resto, dan jumlah tingkat bintang satu kita itu ada berapa ya. Nah, di sini saya akan jelaskan. Yang pertama dulu ya, Bang, rating itu berpengaruh ke orderan kita apa enggak, Bang? Nah, ini saya jawab ya. Rating itu berpengaruh ke orderan kita. Nah, ini salah satu indikator yang perlu kita waspadai ya. Jika sobat memiliki rating yang kurang bagus gitu. Jadi di sini mungkin rating sobat itu 49 berapa, 49 sekian ya kan. Nah, ini bagi driver baru seperti apa, Bang? Nah, driver baru itu harus sering dapat bintang 5 ya. Karena driver baru itu historinya masih sedikit. Nah, tapi ada yang bilang, Bang, rating itu nggak ngaruh kok. Saya orderannya lancar-lancar aja. Nah, di sini dia itu punya histori sudah banyak di setiap resto ya. Jadi dia nggak takut bersaing dengan driver yang lain. Karena histori dia itu sudah banyak dan dia melakukan eksekusi orderan itu sangat baik sekali ya. Walaupun dia mendapatkan bintang 1, bintang 2 atau bintang 3 oleh si customer, tapi tetap berpengaruh ke prioritas orderan. Jadi begini, di setiap resto itu yang ada namanya wilayah ya. Jadi wilayah. Jadi jika si driver masuk ke wilayah tersebut, ke jangkauan di resto tersebut, nah jadi ada driver A atau driver B. Nah, ini akan dikalkulasikan lagi sesuai dengan algoritma yang ada. Nah, jadi di sini ada driver baru dengan bintang yang kurang baik ya, bintang yang kurang baik, dan ada driver lama dengan bintang yang kurang baik. Jadi yang mana yang didahulukan? Yang didahulukan itu adalah completed orderan yang diselesaikan oleh si driver masing-masing. Jadi driver mana yang lebih banyak historinya? Anggaplah driver lama itu banyak penyelesaian orderan di resto ini. Jadi yang diutamakan itu adalah driver yang lama tersebut ya. Walaupun driver lama ini dapat rating 490, 496 bahkan 488 ya. Jadi dia akan lebih diutamakan dari ketimbang pada driver yang mempunyai rating yang lebih oke atau dari di atasnya bintang 5 misalnya kan. Nah, jadi apa yang harus dilakukan oleh si driver baru ini yaitu banyak riwayat ya, riwayat di setiap resto. Nah, itu harus dikuasai dan harus banyak jam terbang. Nah, dan si driver lama sekarang apa yang harus dilakukan? Si driver lama itu sudah nggak khawatir lagi perihal soal rating ya. Soal rating sudah nggak khawatir lagi karena itu orderannya sudah banyak di setiap resto riwayat-riwayatnya ya, jadi nggak khawatir lagi. Tapi tetap diwaspadai bintang 1. Nah, siapa tahu si driver baru ini riwayatnya lebih banyak pada si driver yang lama ya. Anggap aja lah bintang 5-nya itu banyak dan bintang 1-nya nggak ada ya. Jadi kita nggak tahu ya ukurannya seperti apa ya, karena histori bintang ini kita nggak tahu berapa banyak bintang yang kita terima. Yang kita si pihak aplikasi atau algoritma ini menilai dari bintang yang kita banyak kumpulkan itu aja, bintang 1 itu aja. Nanti si driver baru ini karena dia baik dan historinya udah lumayan banyak,
si driver lama ini lambat laun akan tidak diprioritaskan karena rate dari si driver baru ini lebih oke overall seluruh penilaian ya, baik itu dari pengantaran, penyelesaian, bintang, dan yang lain-lain, termasuk akunnya ada saldo terus ya. Nah, itu jawaban konkretnya. Jadi bintang itu berpengaruh ke orderan kita, itu pasti berpengaruh ke orderan kita, apalagi akun-akun yang baru ya. Akun-akun yang baru sering dapat bintang 1 ya. Jadi terbentur masalahnya ini jika kita menjalankan orderan dan orderan itu bermasalah dan kita dikasih bintang 1, misalnya pengantaran kurang cepat ya misalnya, atau terjadi trouble di jalan atau bermasalah orderannya ya, itu bisa jadi, dan kita dikasih bintang 1. Sistem akan menilai ini orderan yang bermasalah. Nah, dan sedangkan si driver lama dia itu konsisten, pengantarannya oke, tidak bermasalah, tapi dia dikasih bintang 1. Jadi di sini objektifnya itu di sistem itu bermasalah karena mungkin di luar aplikasi ya, di luar aplikasi terjadi masalah, itu bisa jadi. Tapi secara mekanisme orderan itu berjalan dengan lancar. Jadi itu jawaban konkretnya. Nah, di setiap wilayah itu ya, itu kita perlu histori ya. Jadi lakukanlah jika memang akunnya masih baru, itu usahakan dapat bintang 5 setiap orderan. Jadi setiap hari kita ngebid, kita dikasih bintang 5, itu akan memicu nanti orderan berikutnya. Tapi jika kita sering dapat bintang 1, bintang jelek, itu akan tidak diprioritaskan orderan kita oleh sistem. Nah, seperti itulah penjelasannya ya. Jadi pada intinya bintang itu berpengaruh sesuai dari penjelasannya saya yang tadi ya. Dapat dimengerti ya. Jadi sobat bisa berkomentar di bawah. Benar nggak ucapan saya nih? Bisa, boleh dikoreksi, boleh kita berdiskusi di bawah ya. Siapa tahu ya kan ada yang lebih tahu ya. Ini sesuai pengalaman saya ya. Soalnya saya udah ngebit udah lumayan lama lah ya, dari awal-awal ngebit sampai sekarang itu saya masih ngebit, tapi saya ini tidak ngebitnya cuman dijadikan sampingan aja, tidak dijadikan yang utama. Mungkin sobat yang udah ngebit yang dijadikan prioritas ini sebagai pendapatan utama bisa komen di bawah ya. Mungkin itu saja yang dapat saya kasih tahu. Jika bermanfaat jangan lupa klik subscribe dan like ya. Saya akhiri video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.